Selamat pagi berkat dalam. Sebelum kita mengawali renungan kita hari ini, kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Demikian tema renungan kita hari ini. Tema ini diangkat dari kisah Yesus yang menegur orang banyak yang datang kepadanya karena pernah diberikan roti dan mereka makan sampai kenyang. Dari bacaan kita hari ini, setidaknya ada dua kata kunci yang dapat kita jadikan pegangan, yaitu bekerja dan hidup kekal. Saudara-saudari terkasih, esensi orang hidup adalah bekerja, karena dengan bekerja kita dapat mempertahankan hidup kita. Terkadang kita harus bekerja sangat keras untuk memperoleh rezeki. Bahkan ada istilah P6, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Namun untuk saat ini, sebelum pandemi COVID ini berakhir, istilah itu tentunya tidak berlaku. Situasi dan keadaan saat ini telah memaksa banyak orang untuk tetap tinggal di rumah. Bahkan bagi mereka yang terdampak langsung, ini merupakan pukulan yang teramat berat. Namun demikian, dalam keadaan normal, banyak orang sering lupa bahwa kita diberikan kehidupan seolah hanya untuk kepentingan dunia semata. Kita sering lupa bahwa tujuan akhir hidup ini adalah Sang Pencipta. Kita sering lupa bahwa hidup ini seolah hanya diisi dengan hal-hal duniawi, seperti mencari rezeki, kesenangan, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan sebagainya. Dalam Injil Matius, bab 4, ayat 4 dikatakan, "Manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi juga
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, hidup itu adalah harus seimbang. Mencari rezeki dengan keras, ya, tetapi kita juga harus mencari rezeki rohani. Kehidupan jasmani dan rohani harus diusahakan seimbang, sehingga pada akhirnya tujuan hidup manusia kepada Sang Pencipta dapat dipenuhi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjadi orang yang paling dicari di daerah Danau Galilea. Yesus mendadak tenar, populer. Orang banyak mencari Yesus kemana-mana, seolah-olah mereka berlomba-lomba untuk menemui dia lebih dulu. Ketika akhirnya orang banyak menemukan Yesus, tanpa basa-basi Yesus langsung membongkar motivasi mereka yang terdalam. Yesus berkata, "Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang banyak itu mencari Yesus hanya untuk kepentingan yang bersifat sementara. Maka ia menegaskan bahwa seharusnya mereka melihat mukjizat sebagai tanda yang menyingkapkan identitasnya. Pemberian makan secara ajaib itu menyingkapkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, sumber kehidupan, dan pemelihara umatnya. Yesus adalah Mesias sejati yang disahkan oleh Bapa. Oleh sebab itu, orang banyak yang mencari Dia seharusnya berfokus pada berkat yang bersifat kekal, bukan yang sementara. Hanya Yesus, Sang Anak Manusia, yang dapat mengaruniakan berkat yang bersifat kekal itu. Lagi-lagi orang banyak salah mengartikan penjelasan Yesus. Mereka berpikir berkat kekal yang Yesus tawarkan bisa diperoleh dengan cara mengerjakan sesuatu. Padahal satu-satunya yang bisa mereka kerjakan adalah percaya kepada Dia sebagai Mesias yang diutus Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus kepada kita hari ini, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa," dimaksudkan agar kita menyelaraskan hidup ini dengan baik. Bekerja itu harus hidup dengan rohani yang baik juga harus, bukan hanya sekedarnya. Sebagai pengikut Yesus, kita juga diwajibkan untuk mewartakan kabar keselamatan itu bagi orang banyak. Dengan demikian, kita memang harus membekali diri dengan hidup rohani yang memadai, sehingga layak untuk mewartakan kabar keselamatan itu. Pendelan kita hari ini, bekerja untuk makanan yang tidak binasa, dimaksudkan kita tidak hanya mencari hal-hal duniawi semata, tapi juga mencari hal-hal yang rohani yang akan membawa kepada kehidupan rohani yang lebih baik. Dalam situasi sekarang ini, di tengah wabahnya COVID-19 ini, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan harta rohani itu, yaitu dengan berbagi kepada sama yang membutuhkan. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.